Oke, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi bersama kita di Philip Morning Market Call edisi Juli 14, 2021. Sebelumnya mungkin sembari menunggu ya beberapa peserta lainnya, mungkin eh, mungkin kami akan melakukan beberapa checking terlebih dahulu ya, apakah audio dan juga gambar sudah sangat jelas ditangkap oleh Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin kami membutuhkan waktu mungkin sekitar kurang lebih 1 menit untuk mengecek terakhir ya, sebelum kita mulai Philip Morning Market Call. Oke, baik. Kita mulai saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk pembahasan pertama ya, kita akan merecap perdagangan beberapa indeks di dunia, dan mungkin kita akan mulai di regional Asia terlebih dahulu ya, di mana indeks harga saham gabungan pada perdagangan Selasa kemarin ditutup melemah 1,09%. Yang kami lihat di sini ada beberapa katalis ataupun sentimen yang memberatkan indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin. Di antaranya rencana pemerintah yang akan memperpanjang PPKM di Indonesia yang para investor khawatirkan akan mempengaruhi jalannya pemulihan ekonomi Indonesia ya, yang sebelumnya kita sama-sama ketahui beberapa indikator makroekonomi ataupun juga indikator-indikator lain menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi sebelum akhirnya varian baru dari COVID-19 dan mungkin juga penyebarannya memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan PPKM darurat. Dan selanjutnya, katalis dari eksternal, seperti ekonomi China yang mulai tumbuh melambat, dan itu dikhawatirkan juga akan mempengaruhi dari bentuk recovery ekonomi China yang sebelumnya membentuk pola V atau V-shape. Jadi dari data terakhir atau dari berita terakhir, Bank Sentral China atau PBOC mengumumkan dan juga menerapkan kebijakan untuk mengurangi cash minimum cash yang dipegang oleh perbankan-perbankan di China guna mendukung dan mendongkrak pertumbuhan kredit dan juga nanti diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi China sendiri. Selain itu, indeks regional di Asia seperti Straits Times mengalami penguatan 0,63%, dan juga Hang Seng mengalami penguatan sebesar 1,63%. Disusul dengan Nikkei yang menguat 0,52%. Selain itu juga ada dua indeks di regional
Eropa seperti DAX yang melemah 0,01%, dan juga ada FTSE yang melemah 0,01%. Kemudian juga update dari perdagangan Wall Street pada perdagangan malam kemarin, di mana Dow Jones melemah 0,31%, kemudian S&P 500 melemah 0,35%, dan juga Nasdaq minus 0,38%. Untuk komoditas, hampir keseluruhan komoditas utama dunia mengalami penguatan, kecuali emas yang melemah minus 0,02%, di mana penguatan komoditas dunia dipimpin oleh batu bara yang menguat 4,11% ke level 142 US dollar per metric ton, disusul dengan CPO yang masih menguat dan kembali ke level 4.000, menguat 3,20% ke 4.034 Malaysian Ringgit per ton. Kemudian disusul juga dengan WTI dan juga Brent yang sama-sama menguat, dan juga ada timah dan juga nikel. Untuk perdagangan hari ini, kami melihat adanya potensi bearish yang akan berlanjut di indeks harga saham gabungan, namun kami melihat di sini adanya kemungkinan pergerakan atau pelemahan indeks yang mulai terbatas, dengan support di 5.973 dan resisten di 6.083. Untuk driversnya, di sini bisa kita lihat dari pergerakan Wall Street ya, karena ketiga indeks utama Wall Street mengalami koreksi ya pada perdagangan kemarin. Kemudian menyusul ada rilis data indeks CPI ya, Consumer Price Index di US untuk bulan Juni mengalami pertumbuhan atau mungkin bisa dikatakan melompat ya, 5,4% secara year on year, atau yang terbesar atau yang kenaikan tertinggi sejak Agustus 2008, dan disusul dengan kenaikan yang sebelumnya terjadi di bulan Mei sebesar 5,0% year on year. Kemudian juga core CPI mengalami peningkatan 4,5% year on year, atau menjadi pertumbuhan yang tertinggi sejak November 1991. Kemudian US Treasury yield untuk tenor 10 tahun masih di sekitar di bawah 1,41%, dan itu membuat USD mengalami penguatan ya, karena memang di sini US Treasury yield sedang bisa dikatakan ya beberapa periode ke belakang memang sedang mengalami penguatan akibat dari optimisme investor terhadap kebijakan The Fed yang tidak akan menaikkan atau mungkin melakukan perubahan ya di dalam kebijakan moneternya, sehingga membuat outlook dari yield obligasi US mengalami penguatan. Kemudian di sini ada laporan GDP untuk kuartal kedua 2021 milik Singapura yang mengalami kenaikan 14,3% secara year on year, atau yang peningkatan tertinggi selama 11 tahun. Namun secara quarter on quarter, jika dibandingkan dengan previous quarter atau quarter sebelumnya, GDP Singapura terkontraksi sebesar 2%. Untuk rekapan perdagangan kemarin, 13 Juli, asing mencatatkan net buy 91,43 miliar rupiah di tengah koreksi yang terjadi di indeks. Kemudian hal itu membuat total inflow secara year to date mencatatkan net buy di sebesar 4,07 triliun rupiah. Untuk berita korporasi, ada KF atau Kimia Farma yang merencanakan akan melakukan right issue ya, dengan menawarkan convertible bond atau surat utang yang bisa dikonversikan
dengan target penerimaan senilai 6 triliun rupiah. Kemudian ada Sraj atau Sejahtera Raya Anugerah Jaya yang menargetkan capital expenditure atau belanja modal sebesar 1 triliun di 2021. Kemudian ada MDLN atau Modern Land Realty Tbk yang mencatatkan marketing sales senilai 341 miliar rupiah selama kuartal 1 2021. Selanjutnya untuk teknikal, rekomendasi kita pada perdagangan hari ini dan mungkin untuk beberapa hari ke depan. Di sini ada Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat yang kami rekomendasikan buy di sekitaran level 2.780 atau mungkin bisa disesuaikan dengan trading atau strategi trading Bapak dan Ibu sekalian, dengan kami sarankan buy on weakness ya untuk Mika. Dengan target price pertama kita lihat di sini ada potensi Mika untuk kembali mencoba menguji level resisten dia di 2.890, dan kalau mungkin Mika kembali mendekati atau bahkan melampaui level resisten tersebut, kami mungkin bisa sarankan untuk target price kedua di 2950. Jangan lupa untuk stop loss di 2.730, dan kalaupun itu terjadi, kami khawatirkan akan terjadi bearish yang berkelanjutan ya. Kemudian untuk rekomendasi kedua ada Mayora. Di sini kami melihat indikator stokastik yang sudah mulai golden cross di area oversold, dan juga formasi candle yang cukup baik ya di Mayora ini. Karena sebelumnya kita lihat memang Mayora ini sudah mendekati ya level support dia ya. Dan ini membuat kami mungkin melihat ada potensi penguatan di Mayora dengan trade buy di 2310 atau at current price, ataupun Bapak dan Ibu sekalian bisa menyesuaikan dengan strategi Bapak dan Ibu masing-masing dengan target price pertama di 2.390 dan target price kedua di 2.410. Kemudian untuk stop loss-nya kami sarankan di 2.210. Kemudian di sini terakhir ada Wood atau Integra Indo Cabinet, yang kami lihat di sini ada pola triangle, dan juga secara historical Wood ini cenderung memantul ya atau rebound ketika harga sudah menyentuh atau mendekati level exponential moving average 90 hari. Jadi dengan karakteristik ya riwayat pergerakan Wood yang kecenderungannya rebound di EMA 90 hari, ditambah lagi memang stokastik yang sudah mendekati level oversold, kami lihat di sini ada peluang untuk Wood menguat ya di perdagangan hari ini dengan trading idea di 730, trade by 730, dan target price pertama di 760. Kemudian ketika level tersebut sudah terlampaui, mungkin kami sarankan untuk target price kedua di 770, dan jangan lupa stop loss di 720. Mungkin itu saja dari kami pada Believe Morning Market Call pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu, kalaupun ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan mungkin kami akan kembali sekitar 1 menit dari sekarang sambil menunggu Bapak dan Ibu menanyakan beberapa pertanyaan.
Baik, di sini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan ya, dan mungkin saya akan langsung membacakan pertanyaan pertama. Di sini ada yang menanyakan mungkin TP, target price, dan cut loss ya, untuk saham BEFIN, Medco, SIMP, dan BRPT. Oke, baik. Untuk BEFIN ya, pertama, kami lihat di sini walaupun indikator stokastik sudah bergerak di area oversold, namun kami masih melihat di sini dengan formasi candle yang menunjukkan bearish yang cukup kuat ya di BEFIN. Kami rasa ada baiknya Bapak dan Ibu wait and see terlebih dahulu untuk saham BEFIN. Dan saya sarankan mungkin bisa menunggu ya di exponential moving average 90 hari. Kalau saya pribadi menggunakan EMA 90, EMA 13, dan 24. Dan di sini kalau kita lihat, memang secara historical ya, atau riwayat pergerakannya, memang BEFIN ini cenderung akan mengalami pemantulan atau rebound ketika harga sudah menyentuh level EMA 90 hari. Dan mungkin juga ini ditambah dengan indikator-indikator stokastik ya, yang di sini kalau kita lihat memang didukung dengan stokastik yang sudah oversold juga, dan ini hampir-hampir mirip dengan kondisi saat ini ya. Namun bedanya untuk candlestick sendiri belum menyentuh atau belum mencapai level exponential moving average 90 harinya, dan kami sarankan mungkin bisa menunggu di level-level tersebut. Dan kalaupun nanti candle bullish ya terjadi di saham BEFIN ini, mungkin untuk target price sendiri kami bisa sarankan ya, mungkin untuk asumsi ya, pertama mungkin bisa digunakan level 890 untuk target price pertama. Dan mungkin di sini target price pertama mungkin kalau saya pribadi melihat ini lebih ke moderat, karena mungkin kalaupun ada signal yang lebih memperkuat BEFIN, mungkin tidak menutup kemungkinan BEFIN juga akan kembali melanjutkan tren bullish-nya ya, karena memang kalau secara keseluruhan ini BEFIN sedang mengalami tren bullish yang masih berlanjut. Mungkin di sini target price di 865 dan target price kedua di 895. Dan untuk cut loss-nya kami rasa di sini bisa digunakan level-level 770 ya, atau mungkin sedikit di bawah 765, karena ya mungkin ketika si BEFIN ini menembus level exponential moving average, kami tidak menyarankan lebih tinggi ya, karena resiko ketika level ini ditembus, saya rasa kemungkinannya akan ada bearish yang berkelanjutan. Jadi seperti itu untuk pandangan untuk saham BEFIN. Kemudian untuk Medco,
Untuk Medco juga sama, walaupun stokastik sudah menunjukkan adanya jenuh jual di antara kalangan investor, namun kami lihat di sini Medco secara pola candlestick mengalami penurunan ya, dan mungkin di sini kami bisa lihat ada satu titik atau satu level support yang cukup kuat di 555 karena di sini ada dua momen harga mengalami pembalikan arah di level tersebut. Jadi kami rasa mungkin untuk level 555 ini atau 555 ini bisa menjadi patokan ya untuk Bapak dan Ibu melirik saham Medco ini. Apakah di level 555 ini akan ada formasi candle bullish ataupun tidak, itu nanti kita sama-sama lihat ya, dan juga mencermati pergerakan dari Medco, dan ini memang sekitaran 555 atau 550 ini adalah level support yang cukup kuat ya sepanjang tahun ini, mungkin dari Desember tahun lalu. Bisa di wait and see terlebih dahulu Medco, dan mungkin kalau menanyakan tentang target price-nya ketika Medco ini mengalami rebound di 555 atau mungkin di sekitaran level tersebut, saya sarankan mungkin level pertama di 635 ya, atau mendekati level dynamic resisten dia ya di EMA 24, karena di sini kami lihat adanya kecenderungan Medco ini tertahan di bawah level EMA 24 dan mungkin 13. Mungkin juga 13. Jadi Medco ini kalau kita lihat memang masih dalam fase bearish yang akan berlanjut kalau kami rasa, namun ketika ada technical rebound yang terjadi bisa dimanfaatkan untuk trading dalam jangka waktu harian ya. Mungkin seperti itu untuk pandangan Medco. Untuk SIMP, kami lihat di sini stokastik sudah mendekati level overbought atau jenuh beli, dan di sini juga ada momen ya di mana stokastik mengalami crossover ya, dead cross di mendekati level-level overbought, dan di sini juga riwayatnya atau riwayat stokastik dari si SIMP ini juga sempat terjadi ya di sekitaran bulan Mei, dan ini kami lihat ada potensi untuk berlanjut ya bearish yang terjadi, dan kalau kami lihat di sini juga secara historical SIMP memang selalu bergerak di bawah EMA 13 dan ini cukup kuat ya dynamic resisten dia. Belum bisa ditembus untuk mungkin kurang lebih 1 atau 2 bulan kemarin. Dan ketika level ini atau saat ini harga yang sudah mendekati level exponential moving average 13 ditambah lagi stokastik yang sudah mulai dead cross, kami lebih sarankan untuk menjauhi dulu ya, menjauhi saham SIMP terlebih dahulu dan cenderung melirik saham-saham lain yang memiliki potensi yang cukup bagus. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin untuk titik yang akan dituju ya, kemungkinan atau potensialnya ada di level 370, karena di sini ada support yang kita lihat, yang bisa kita lihat di sini ada level support, dan ini kemungkinan atau berpotensi dicoba oleh SIMP dengan pelemahannya yang saat ini terjadi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ada BRPT. Oke, untuk BRPT, kami lihat juga di sini stokastik sedang bergerak dalam fase bearish, menunjukkan adanya pelemahan, potensi pelemahan yang akan berlanjut, dan BRPT juga masih tertahan ya di bawah exponential moving average 90 hari, dan mungkin beberapa
beberapa momen itu BRPT tertahan di exponential moving average 24 hari. Jadi kami rasa di sini dengan adanya formasi candle yang saat ini terjadi ya, yang cenderung bearish setelah harga menembus level exponential moving average 24 hari ditambah stokastik yang sedang menunjukkan adanya signal bearish, kami sarankan untuk bisa dijauhkan terlebih dahulu BRPT dan mungkin cenderung akan kami sarankan melirik saham-saham yang lebih potensial untuk ditradingkan seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Stefanus untuk saham ERA. Untuk saham ERA, sebenarnya saat ini ERA memiliki potensial upside ya, secara teknikal kami rasa. Karena stokastik juga sudah menunjukkan adanya signal jenuh jual. Ditambah lagi memang dari historical pergerakan ERA ini cenderung tertahan di atas EMA 90 hari. Jadi ya, boleh saya bulatkan beberapa momen di mana ERA tertahan di atas EMA 90. Dan sebenarnya ya, EMA 90 hari ini atau rata-rata perdagangan 90 hari ini cukup kuat ya, menjadi dynamic support bagi ERA. Dan kalau kita lihat untuk momen saat ini ERA sedang menguji level support-nya, dynamic support di EMA 90. Jadi mungkin kami lihat di sini Bapak dan Ibu bisa tetap wait and see sambil menunggu formasi candle yang akan terjadi di ERA. Apakah ada signal bullish yang terjadi mendekati level EMA 90 atau tidak? Itu mungkin kita bisa kita perhatikan terlebih dahulu. Namun kalau secara teknikal kita lihat ada potensi rebound di ERA dan mungkin tinggal menunggu konfirmasi saja ya, apakah ini akan berlanjut bearish-nya ataupun akan ada formasi candle bullish yang cukup baik ya, menjadi signal untuk penguatan ERA selanjutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Paulus. CPO mulai naik, apakah saham CPO seperti AALI akan naik juga? Mungkin kita akan bahas teknikal terlebih dahulu, saham AALI. Teknikalnya AALI ini masih dalam fase bearish yang berlanjut ya, ditambah lagi memang stokastik yang dead cross, yang sudah mengalami dead cross ya di area overbought atau jenuh beli, ditambah lagi memang stokastik sedang bergerak ya, menunjukkan adanya signal bearish. Ditambah lagi memang AALI ini cenderung tertahan di bawah EMA 13 ya. Di sini ada beberapa momen di mana AALI selalu tertahan di bawah exponential moving average 13 hari atau rata-rata harga selama 13 hari. Jadi untuk AALI sendiri, kami sarankan secara teknikal masih di hold atau bisa dijauhkan terlebih dahulu karena AALI masih dalam fase bearish yang berpotensi akan berlanjut. Dan di sini kami lihat ada potensi harga menuju ke level 7.125, kurang lebih seperti itu, karena kami lihat di sini ada resisten yang sebelumnya terjadi ya dan tertembus oleh harga, dan saat itu mungkin resisten di 7125 menjadi level support si AALI. Dan mungkin kalau untuk sebabnya kenapa AALI masih dalam fase bearish, saya sempat melihat beberapa data ya yang menunjukkan bahwa umur dari pohon-pohon dari saham Astra Agro Lestari ini atau perkebunan Astra Agro Lestari ini sudah mendekati umur yang mature atau yang sudah tua. Jadi kendalanya adalah ketika umur dari pohon-pohon sawit AALI ini atau kebun sawit AALI sudah mulai tua, AALI perlu
mereplant ulang ya, jadi menggusur ulang pohon-pohonnya dan kemudian menggantikan dengan tunas yang baru. Seperti itu, dan hal itu akan memberikan sentimen yang kurang baik ya, karena ketika ahli melakukan replantation pasti membutuhkan waktu ya bagi pohon tersebut untuk tumbuh dan siap kembali untuk dipanen, seperti itu. Jadi mungkin sebabnya Ali bisa tertahan seperti itu, dan mungkin sisi lainnya ya, dengan adanya kebijakan lockdown di Malaysia, kami rasa juga itu bisa menekan dari tingkat produksi ya CPO dari Malaysia, dan itu bisa atau menjadi sentimen pemberat bagi CPO global yang kemarin sempat mengalami pelemahan, dan termasuk juga imbasnya kepada saham-saham sawit di Indonesia. Kemudian pertanyaan ya, kita lanjut saja pertanyaan dari Pak Hendra untuk Telkom, XL, dan BRPT. Mungkin BRPT sudah kami sebut sebelumnya, mungkin kita akan bahas TLKM dan XCL. Untuk Telkom, kami lihat memang setelah penguatan yang signifikan di tanggal 9 Juli, Telkom tertahan di EMA 24 hari, ditambah lagi memang dengan stokastik yang sudah mulai dead cross, walaupun di area neutral ya. Kami lihat di sini Telkom punya potensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya, dan cenderung akan menguji level supportnya dia kembali ya, di level 2.300, sekitaran 2.300-an, untuk level support yang bisa diuji oleh Telkom, dan mungkin kalau Telkom menembus ya level support tersebut, kami rasa akan ada kelanjutan bearish ya di saham Telkom ini, dan cukup jauh juga kalaupun ada target harga selanjutnya yang akan dicapai atau dituju oleh Telkom sendiri di level 2.850 ya, atau resisten sebelumnya yang tertembus oleh Telkom ini. Jadi mungkin bisa di hold terlebih dahulu ya, karena memang adanya potensi penurunan yang akan berlanjut di saham Telkom. Kemudian untuk XCL, kami lihat di sini XCL sedang menguji level dynamic support-nya di EMA 90 hari, dan untuk stokastik juga kami lihat di sini sudah cukup baik sebenarnya, mendukung adanya rebound dari XCL. Dan mungkin untuk saat ini kami sarankan untuk bisa di hold terlebih dahulu atau wait and see untuk saham XL, karena XL ini belum memiliki atau belum memberikan signal yang confirm untuk adanya pembalikan arah ya. Namun kami lihat di sini ada peluang untuk XL menguat ya. Dan ini beberapa kali juga XL untuk saat ini juga ya sedang menguji atau mendekati level support dia di 2380, dan mungkin bisa dicermati ketika harga atau XL mendekati level-level tersebut ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Syaiful Bahri, bisa diberikan analisa teknis Adaro, BBRI, dan BRIS. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita akan membahas beberapa saham dan memberikan kesempatan ya bagi Bapak dan Ibu yang lainnya yang sudah menulis pertanyaan di kolom komentarnya. Mungkin saya akan pilih masing-masing 2 saham yang akan dibahas. Mungkin untuk saat ini Adaro dan BBRI. Untuk saham Adaro, kami lihat di sini memang secara keseluruhan Adaro ini masih dalam fase sideways yang tidak bisa meninggalkan ya istilahnya dynamic maksud saya magnetic zone di sekitaran EMA 13 dan 24, dan juga Adaro ini tidak bisa menjauhi level EMA 90 ya, ketika Adaro ini menembus level exponential moving average 90 hari, Adaro cenderung akan terkoreksi. Jadi seperti ini, tidak jauh-jauh Adaro menembus EMA 90, kemudian dia balik lagi ke magnetic zone-nya. Jadi kami rasa di sini Adaro, walaupun dengan penguatan
batubara dunia ya yang signifikan pada perdagangan malam kemarin. Kami lihat di sini Adaro masih cenderung tertahan ya, dan mungkin punya potensi untuk bearish, masih akan berlanjut. Dan mungkin bisa dilihat di sini support yang dia miliki ada di level 119, sorry 1190, kurang lebih seperti itu. Bisa dicermati ya ketika si Adaro ini mencapai level supportnya kembali ya di 1190, ataupun kalaupun ada signal bullish yang sudah confirm bisa dilakukan cicil beli ya untuk saham Adaro. Dan kalaupun nanti Adaro menembus level 1190, kami rasa di sini ada titik support yang bisa dikatakan cukup kuat atau mungkin sangat kuat ya, yang belum bisa ditembus oleh Adaro di level 1160. Kurang lebih tidak begitu jauh ya titik support pertama dan support kedua, dan mungkin itu bisa dijadikan salah satu acuan untuk menunggu saham atau harga yang terbaik untuk Adaro. Selanjutnya untuk BBRI. Untuk BBRI juga kami lihat di sini setelah si BBRI ini menembus level supportnya di 3820, BBRI masih menunjukkan adanya formasi candle yang bearish ya, menunjukkan adanya tekanan beli yang tekanan jual yang masih akan terjadi di BBRI. Walaupun stokastik di sini sudah menunjukkan adanya jenuh jual ya di kalangan investor, dan di sini juga secara historical ya, mungkin kalau kita bisa lihat frame jangka pendek dia ya, mungkin di sekitaran sini. Di sini ada satu momen di mana stokastik mengalami golden cross dan BBRI mengalami penguatan, namun BBRI ini tidak bisa melebihi dari level exponential moving average 13 harinya. Jadi kami rasa EMA 13 ini atau mungkin sejauh-jauhnya mungkin EMA 24 masih menjadi dynamic resisten yang cukup kuat untuk menahan penguatan dari BBRI. Seperti itu, mungkin bisa di hold terlebih dahulu untuk trading idea kita, dan mungkin di sini saya juga lihat ada gap ya yang ditinggalkan oleh BBRI, dan mungkin gap ini dengan adanya formasi candle yang masih bearish, kami rasa berpotensi untuk ditutup terlebih dahulu ya oleh BBRI, dan ya mungkin bisa kita cermati dulu. Kalaupun memang BBRI ini masih mengalami bearish yang berkelanjutan, kita bisa cermati di level 3690 sekitaran seperti itu untuk dicicil beli ya untuk saham BBRI. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Louis, untuk INKP dan BRIS ya, karena Telkom tadi sudah kita bahas, dan mungkin kita akan bahas INKP-nya dan BRIS-nya. Untuk INKP juga masih dalam bearish continuation ya, masih dalam formasi bearish continuation yang dibuktikan dengan adanya harga yang tertahan di bawah exponential moving average 24 hari. Dan mungkin di sini juga kita lihat walaupun stokastik sudah bergerak menandakan signal bullish ya, walaupun di dalam fase atau di area neutral, kami lebih sarankan untuk di hold terlebih dahulu atau wait and see ya, atau mungkin bisa dilihat saham-saham lainnya ya selain INKP ini, karena kami lihat INKP ini masih terus tertahan di bawah EMA 13 hari untuk beberapa hari perdagangan ya, kurang lebih 2 atau 3 minggu perdagangan, tertahan di EMA 13. Jadi kami sarankan untuk dijauhkan terlebih dahulu baiknya. Dan kalaupun ada potensi atau bullish reversal, kami rasa rebound-nya tidak akan jauh ya, karena di sini kami lihat mungkin EMA 24 akan menahan penguatan dari INKP sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan untuk saham BRIS. Untuk BRIS juga di sini masih dalam fase
bearish ya, stokastiknya menunjukkan adanya dead cross, kemudian juga formasi candle juga masih dalam fase bearish, namun di sini kami lihat ada momen di mana BRIS tertahan di exponential moving average 90 hari, dan mungkin ini bisa menjadi resistensi BRIS sendiri untuk ke depannya ya. Jadi bisa kita cermati ya, mungkin sekitaran level-level 2160 bisa dicermati terlebih dahulu ya, untuk saham BRIS menjadi level support dia. Dan mungkin kalaupun ada technical rebound di mendekati level 2160, bisa kita lakukan beli ya untuk saham BRIS. Namun kalau saham tersebut atau support tersebut ditembus oleh BRIS, kami lebih sarankan untuk dijauhkan terlebih dahulu karena memang formasi jangka panjangnya ya, atau mungkin jangka menengahnya dari BRIS ini masih dalam fase bearish. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Robertus untuk SIDO dan KF, buy dan sell. Untuk SIDO, kami lihat di sini harga masih bisa tertahan di atas exponential moving average 24 hari, namun belum bisa menembus level exponential moving average 90 hari. Jadi mungkin ruang penguatan dari SIDO sendiri masih terbatas ya, dan juga kalau kita lihat di sini stokastiknya juga sudah bergerak di area overbought atau jenuh beli. Jadi mungkin kami sarankan untuk di hold terlebih dahulu ya SIDO, karena candle saat ini ya yang terbentuk sedang mengalami pelemahan, ditambah lagi dengan doji yang sebelumnya terbentuk ya, jadi ini menambah signal bearish yang akan terjadi di saham SIDO. Lebih baiknya kita bisa di hold terlebih dahulu, kemudian bisa dicermati saham-saham lain yang memiliki potensi penguatan dan memberikan potensi keuntungan ya, selain saham SIDO ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada di KF. Pertanyaan selanjutnya untuk KF sendiri juga masih di atas EMA 13 hari ya. Ditambah lagi dengan formasi candle yang saat ini bullish atau tertahan ya, berarti di atas EMA 13 hari, menambah kemungkinan adanya kelanjutan dari fase bullish ya untuk saham KF, walaupun stokastiknya sedang bergerak di area neutral. Bisa kita cermati juga untuk saham KF, dan mungkin untuk target selanjutnya ya, karena di sini KF punya resisten di level 4.090. Ini mungkin bisa menjadi target price ya, kalaupun Bapak dan Ibu mau cicil beli untuk saham KF. Level 4.090 bisa menjadi target price yang akan dituju oleh KF, dan mungkin di sini juga ada gap, dan walaupun kalau kami lihat di sini gap ini masih cukup lama ya untuk ditutup oleh KF, namun untuk target price pertama saya rasa potensi untuk kembali dicapai ya oleh KF di 4.090. Untuk strateginya mungkin bisa disesuaikan dengan Bapak dan Ibu sekalian, baik buy on weakness ataupun buy on strength, itu kami kembalikan ke Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan strateginya dan juga tingkat risikonya. Kemudian pertanyaan dari Pak Agus ya, Telkom bagaimana? Mohon maaf Pak Agus, tadi Telkom sudah kami bahas, dan mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita akan melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Guntur juga, mohon maaf, BBRI sudah kami sebutkan, dan mungkin kami harap juga Pak Guntur sudah bisa mengambil ya apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk saham BBRI, dan mungkin untuk pembahasannya kita bisa bahas untuk BBNI.
Untuk BBNI ya, baik stokastik maupun formasi candle-nya yang terjadi saat ini, memang sudah mengalami apa ya istilahnya jenuh beli ya, karena memang stokastik sudah bergerak di area overbought. Ditambah lagi juga candlestick yang terjadi kemarin ini menunjukkan adanya harga yang tertahan di bawah EMA 13 hari. Jadi kami sarankan mungkin untuk di hold terlebih dahulu untuk BBNI, dan juga secara historical ya, sempat terjadi ya satu momen di mana harga mendekati level EMA 13 dan setelah itu candle bearish terjadi di saham BBNI. Dan mungkin untuk saat ini ya BBNI sedang menguji level support dia kembali ya di level 4560, dan ini bisa menjadi titik balik ya, apakah BBNI ini akan kembali melanjutkan bearish-nya. Dan kalau kami lihat di sini ada potensi ya support ini ditembus oleh BBNI dikarenakan stokastik yang cukup menunjukkan adanya signal bearish ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Lucky, prospek AGI. Secara teknikal prospek AGI kami lihat di sini sedang menguji level dynamic support dia di EMA 24 hari, dan stokastik juga belum bisa menunjukkan adanya signal buy ya untuk saham AGI. Jadi kami sarankan bisa di hold terlebih dahulu ya Pak Lucky untuk saham AGI-nya, dan cenderung menunggu formasi candle bullish yang terjadi di saham AGI. Jadi untuk saat ini mungkin bisa di hold terlebih dahulu, sekaligus juga bisa dicermati saham AGI-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, BRIS, Antam, dan TINS. Mungkin BRIS sudah kami sebutkan, mungkin untuk Antam ya selanjutnya. Untuk Antam juga kami lihat di sini harga sudah mencapai level resisten ya di 2.600, dan Antam juga terbukti mengalami koreksi ya ternyata setelah harga menembus atau mencoba menguji level resistennya, dan stokastik juga bergerak dead cross ya di area jenuh beli. Jadi kami lihat di sini ada potensi pelemahan yang akan berlanjut di saham Antam, dengan kemungkinan ya Antam ini akan kembali menguji level exponential moving average 24 harinya, dan mungkin kalaupun tertembus exponential moving average 90 hari bisa menjadi support kedua untuk saham Antam. Mungkin untuk saat ini bisa dijauhkan terlebih dahulu saham Antam, sekaligus juga bisa dicermati ya adanya pembalikan arah di saham Antam. Kemudian untuk saham TINS. Untuk TINS juga kami lihat di sini sama kurang lebih seperti Antam. Karakteristiknya setelah harga menguji level resisten di 1660, harga cenderung tertahan ya atau mengalami bearish setelah itu, dan ditambah lagi memang stokastik juga mengalami dead cross di area jenuh beli. Jadi kami sarankan bisa di hold terlebih dahulu untuk TINS, dan mungkin bisa dicermati level-level di atas EMA 24 dan 13 harinya ya, karena di sini exponential moving average sedikit memberikan signal adanya bullish yang terjadi ya secara jangka menengahnya. Jadi bisa kita cermati dulu apakah TINS bisa tertahan di atas EMA 13 dan 24, dan ketika TINS bisa tertahan di atas level tersebut, kami sarankan juga bisa dicicil beli untuk TINS. Selanjutnya Pak Hardi menanyakan saham BeFin dan juga MTEK. Jadi mungkin kita akan bahas MTEK-nya saja karena BeFin-nya sudah dibahas sebelumnya. Untuk saat ini ya MTEK
mengalami penguatan 2% dan ini sekaligus membuat formasi candle dari MTEK sendiri saat ini bisa dikatakan bullish harami ya, karena di sini ada satu candle bullish yang terjadi, ditambah lagi stokastik juga mendekati level oversold juga, dan ini potensi untuk MTEK mengalami rebound ya, karena di sini kita lihat MTEK ini cenderung tertahan sebenarnya di atas level EMA 24 di perdagangan sebelumnya, dan mungkin ini bisa menjadi signal beli yang cukup baik untuk MTEK dan bisa dicicil beli, dan akan lebih confirm lagi ketika MTEK ini tertahan ya, bisa menahan penguatannya sampai penutupan perdagangan, dan ini bisa menjadi signal yang lebih confirm lagi untuk MTEK menguat di perdagangan selanjutnya. Mungkin bisa Bapak dan Ibu mungkin sesuaikan dengan trading pola trading Bapak dan Ibu sekalian, dan kalaupun mau cicil beli kami juga mungkin bisa sarankan juga ya. Namun kalau untuk konfirmasi yang lebih pasti bisa dilihat dulu apakah penutupan perdagangan MTEK ini masih bisa menjaga penguatannya ataupun tidak. Dan mungkin untuk target selanjutnya ketika Bapak dan Ibu memiliki MTEK ini, kami mungkin bisa sarankan di 2770 untuk target price pertama, dan mungkin untuk target price kedua bisa kita lihat di sini ada resisten yang potensial untuk dicapai lagi oleh MTEK, karena secara jangka menengah ataupun panjang di sini MTEK ini sedang dalam fase bullish continuation dan selalu mencatatkan pola higher high. Jadi pola higher high tersebut adalah level resisten yang ditembus dan harga mampu mencapai atau membentuk harga tertingginya yang selanjutnya. Jadi ini masih cukup baik ya untuk MTEK. Mungkin untuk saham Antam ya dari Pak Robert sudah kita bahas juga. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu bisa kita ambil satu persatu ya dari request dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin selanjutnya untuk BSIM dari Pak Dimas. Untuk BSIM, kalau kami lihat di sini ada suatu pergerakan yang sangat signifikan, dan ini kami rasa cukup riskan ya untuk masuk ke saham Bank Sinarmas ini atau BSIM saat ini, dan saat ini juga BSIM sudah mencapai atau ini ya mengalami auto reject bawah ya, karena ya mungkin beberapa hari perdagangan kemarin BSIM mengalami penguatan yang signifikan. Jadi ini mungkin secara teknikal kurang bisa digambarkan ya potensinya seperti apa. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Indrawan, untuk MNCN. Untuk MNCN saat ini, untuk perdagangan hari ini, MNCN sedang mengalami penguatan ya. Stokastik sudah bergerak di area oversold. Dan kalau kita lihat di sini, MNCN sebenarnya belum ada level support yang dia capai ya. Jadi mungkin kami sarankan juga, kami kembalikan apakah sesuai dengan target trading strategi dari Bapak dan Ibu sekalian. Namun kalau kami sarankan di sini, kalau untuk cicil beli boleh untuk saham MNCN dengan mungkin potensi target price ya yang akan dicapai oleh MNCN mungkin level terdekatnya di 860, dan mungkin kalau bisa level tersebut tertembus bisa di sekitaran 900 atau di bawah EMA 24. Jadi kalau kami lihat di sini memang MNCN masih bergerak di bawah EMA 13 hari. Jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa dicermati juga ya ketika harga sudah mencapai level EMA 13 hari. Secara historikal memang MNCN selalu tertahan di level tersebut.
Jadi mungkin bisa dijadikan target price ya, atau level taking profit yang akan digunakan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Pak Johar menanyakan saham baca. Kalau untuk baca juga secara teknikal di sini menunjukkan adanya bearish yang akan berlanjut, karena di sini memang baca juga secara formasi candle juga masih menunjukkan adanya bearish ya, walaupun di sini baca sedang mencoba level dynamic support dia ya. Jadi bisa dijauhkan terlebih dahulu untuk saham baca. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berhubung waktu sudah menunjukkan 9:30, jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu sekalian kalaupun ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab, dan mungkin semoga pilihan-pilihan saham tadi dan juga pembahasan-pembahasan saham yang sudah saya sebutkan bisa menjadi termasuk ya dari saham-saham yang Bapak dan Ibu minati. Mungkin untuk pertanyaan penutup, di sini ada Ibu Evilian yang menanyakan bagaimana saham BMRI. Untuk saham BMRI, kami lihat di sini memang secara historikal pergerakan BMRI ini selalu masih tertahan di bawah EMA 24 hari, dan di sini juga sempat mencapai level EMA 13, dan kemudian harga kembali turun. Kami sarankan di sini masih di hold terlebih dahulu ya untuk saham BMRI, karena ada potensi pelemahan yang akan berlanjut, dan mungkin untuk harga yang akan dicapai atau yang coba dituju oleh BMRI selanjutnya ada di level support dia di 5675, dan untuk support kedua ada di level 5600. Jadi ini bisa dicermati terlebih dahulu ya, dan mungkin bisa dijauhkan dulu saham BMRI karena masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya. Mungkin seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih untuk atensinya dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membawakan Philip Morning Market Call di hari ini, 14 Juli 2021. Terima kasih untuk segala pertanyaannya, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mungkin bisa Bapak dan Ibu, khususnya nasabah Philip Sekuritas, bisa menanyakan langsung ke kontak yang ada di Philip Sekuritas, dan mungkin nanti dari tim research akan mencoba menjawabnya ya, kalau tidak bisa dijawab di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian, sukses selalu, dan sehat selalu juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, dan selamat pagi.